Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya yaitu Ngoprek Elektro. Kali ini kita akan sama-sama belajar ya bagaimana cara mengecek kabel power atau kabel AC dengan jack yang lubang 3 seperti ini ya. Lubang 3 seperti ini biasanya dipakai sambungan ke adaptor ya. Baik itu adaptor laptop, adaptor TV, juga ada yang menggunakan kabel AC seperti ini ya, kabel power AC seperti ini, 3 lubang ya. Bagaimana kita cara mengeceknya? Kalian tonton saja ini sampai habis ya, dan manfaatnya apa, kita jadi tahu apakah kabel ini ada yang putus atau tidak ya. Karena kalau misalkan ada yang putus, jadi tegangan AC tidak dapat mengalir ke alat elektronik kalian ya. Oke, kita akan langsung saja. Ya, kita akan menggunakan ampermeter atau multitester atau multimeter analog seperti ini ya. Kita arahkan saja ke R kali 10 ya. Nah, seperti ini. Kita akan ganjal dulu supaya terlihat. Kita akan kalibrasi dulu. Seperti ini, kita sentuhkan probe-nya. Dan itu harus 0 ya. Kalau kurang pas, kita ada di sini settingan di bawah ya. Kalian putar saja sampai jarumnya pas di 0 ya. Ini namanya kalibrasi. Oke, setelah itu kita colokkan ke salah satu lubang di sini probe-nya. Kemudian kita cek satu persatu di bagian kepalanya. Nah, ini tidak nyambung. Oke, ini nyambung ya, dan hampir pas ke 0 ya. Sekali lagi. Nah, ya, ini nyambung ke sini. Berarti yang dicolok tadi itu ke ground ya, ini ground ya. Kemudian ke sini harus tidak nyambung. Oke, ini bagus. Pokoknya ini yang nyambungnya harus satu-satu ya, jangan ada 2 yang nyambung sekaligus ya, atau 3 nyambung sekaligus, berarti itu short ya. Oke, ini sudah ketemu ground. Kita pindah. Kita tinggal cari untuk kabel netral dan juga kabel pasangnya ya. Kita sudah pindah ini ke colokan yang lain, lubang yang lain. Kita cek di sini. Nah, ke sini nyambung. Kemudian yang lainnya harusnya tidak nyambung ya. Oke, tidak berarti bagus. Ya. Yang terakhir kita akan pindahkan lagi ke satu lagi. Ini harusnya yang terakhir yang sebelah sini ya. Oke, kita coba saja. Ya, agak buram ya sebentar. Ya, itu sudah. Sentuhkan. Oke. Ya, kurang nekan ini. Sebentar. Apakah tahanannya besar? Oke. Nah, ini hampir ke 0 ya, berarti bagus ya. Oke. Menggunakan ampermeter digital juga bisa ya. Kita coba sekalian menggunakan ampermeter digital ya. Kalau kalian di rumah adanya ampermeter digital, bukan ampermeter analog, kita bisa menggunakan buzzer bisa, kemudian mode dioda juga bisa, kemudian mode hambatan juga bisa ya. Nah, oke, kita arahkan saja ke resistansi ini ya. Ke baut juga bisa. Oke, ini mau terbalik juga bisa ya, positif negatifnya.
Kita samakan saja sama yang tadi. Ini masih OL itu belum ada yang nyambung ya. Kita cek di sini 0. Ini nah 0,4 ya, bagus ya. Nah ini ya, nyambung dengan bagus ya, hambatannya kecil ya. Oke, kemudian yang duanya ini gak nyambung, berarti kita ketemu yang ground. Kita pindah kayak tadi. Oke, tidak nyambung ke sini. Ya, tidak ada nyambung. Tidak ada nyambung. Nah, sini harusnya nyambung, ini kayaknya kurang nekan aja. Nah, 0,3 ya, bagus. Dan ke yang lainnya ini nggak nyambung. Berarti ini bagus. Yang terakhir ke bagian bawah. Sini harusnya nyambung. Oke, kurang nekan. Ya, hamatannya kecil, bagus. Di sini nggak nyambung, sini nggak nyambung. Oke. Dan bisa kita pastikan kalau kabel AC atau kabel power untuk adaptor ini terbilang bagus ya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau putus? Jadi kalau putus itu, kalau kita menggunakan ampermeter analog atau multimeter atau multitester analog, kalau ada yang putus itu jarumnya tidak bergerak ya. Mau kita pindah-pindah tidak bergerak. Kalau yang putus di ampermeter analog, kalau di ampermeter digital tulisannya OL semua, tidak connect ya, itu OL. Mau dipindah-pindah juga berarti itu ada yang putus, atau bisa juga hambatannya membesar ya, hambatannya membesar lebih dari 0, misalkan, jadi jelek ya, kita harus ganti. Oke, kemudian bagaimana kalau nyatu semua ini sama ini kemungkinan akan terbakar kabelnya karena korslet. Pokoknya yang bagus itu kabelnya harus menyambung satu-satu saja ya. Misalkan ini nyambung sama sini ke ground, kemudian fasa dan netralnya nyambung satu aja, keduanya nggak nyambung. Jadi kalau kita colok yang ini dapat satu, kita colok satunya dapat satu lagi, colok yang satunya lagi dapat satu lagi, gitu ya. Ya, kalau masih pusing ya, dan mungkin saya juga menjelaskannya apabila kurang jelas juga, kalian bisa diskusi saja di kolom komentar, atau ada yang lebih tahu bisa jelaskan saja atau tambahkan di kolom komentar, atau ada pertanyaan silahkan komentar saja di kolom komentar ya. Ya, mungkin sekian saja video dari saya kali ini untuk mengecek ya bagaimana kabel power atau kabel AC yang 3 lubang seperti ini, apakah baik atau tidak, apakah putus atau tidak ya. Ya, mungkin sekian saja video dari saya, semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.